Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviasi Alvanda akan menjelaskan sedikit mengenai ancaman suatu negara dan upaya penyelesaiannya. Nah, dalam bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia itu akan dihadapkan pada ATHG. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai ATHG. Yang pertama, A-nya yaitu ancaman. Yang kedua, T yaitu tantangan. Yang ketiga, H yaitu hambatan. Yang keempat, G yaitu gangguan. Nah, THG ini tuh yang akan dihadapkan oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional. Nah, apa sih yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Simak penjelasan videonya berikut. Yang pertama yaitu ada bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama yang akan dibahas di sini mengenai ancaman di bidang ideologi. Nah, Indonesia atau negara Republik Indonesia itu menganut ideologi Pancasila. Nah, yang akan menjadi ancaman yaitu komunisme dan liberalisme itu akan mengambil alih jika tidak dijaga nilai-nilai luhurnya. Yang selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Apa sih ancaman di bidang politik ini? Nah, ancaman di bidang politik ini tuh bisa dari dalam maupun luar. Nah, dari luar itu seperti intimidasi, provokasi, ataupun blokade. Kalau dari dalam itu seperti separatisme, tindakan makar, atau kudeta. Yang selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini yaitu adanya pasar bebas. Nah, pasar bebas ini tuh bisa berupa dampak negatif dan dampak positif. Nah, kedua dampak ini akan sangat berpengaruh dalam ancaman bidang ekonomi. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Nah, apa sih ancamannya? Ancamannya itu bisa dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri itu seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, kalau dari luar itu seperti hedonisme, individualisme, ataupun westernisasi. Nah, yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Apa sih ancamannya? Nah, ancamannya ini tuh berupa ancaman militer yang berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror senjata, dan ancaman lainnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai strategi mengatasi ancaman integrasi nasional. Silahkan disimak, teman-teman. Strategi yang pertama yaitu upaya penyelesaian di bidang ideologi. Nah, mari disimak penjelasannya, yaitu dengan cara penguatan ideologi Pancasila yang dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dengan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada upaya penyelesaian di bidang politik. Nah, upaya penyelesaiannya itu dengan cara mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar, maupun memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga ada upaya penyelesaian di bidang ekonomi. Nah, upayanya itu apa aja sih? Nah, upayanya itu dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya nih mengenai apa itu sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada upaya penyelesaian di bidang sosial budaya. Upaya penyelesaian di bidang sosial budaya ini dengan cara perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Tentang penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara juga melalui pendidikan formal juga bisa dilakukan. Yang selanjutnya atau yang terakhir mengenai upaya penyelesaian di bidang pertahanan dan keamanan yang ada dalam Undang-Undang 1945 mengatur tentang strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dalam pasal 30 ayat 1-5. Nah, di sini akan dijabarkan mengenai bunyi pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Yang di sini ada bunyi ayat 1 dan ayat 2-nya. Silahkan dibaca dan disimak semuanya. Yang selanjutnya di sini ada ayat 3 dan ayat 4 dari pasal 30. Yang
terakhir di sini ada ayat 5 dari pasal 30. Bisa dibaca ya sama teman-teman semuanya. Nah, upaya untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tapi seluruh warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab. Nah, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk mengulas materi yang sudah dijelaskan, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan